Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyajikan kajian bencana Karhutla di wilayah Provinsi Riau. Next, kebakaran hutan dan lahan. Menurut BNPB, dalam buku Resiko Bencana Indonesia 2016, kebakaran lahan dan hutan bukan merupakan kejadian alam karena 90% kejadian di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Pada Provinsi Riau menempati peringkat keempat dari seluruh provinsi di Indonesia. Next, lokasi penelitian yang kami ambil adalah berada di Provinsi Riau. Pada gambar di samping merupakan peta risiko kebakaran hutan dan lahan yang memiliki resiko bencana yang paling besar berada di Riau. Latar belakang kami mengambil penelitian ini adalah karena pada tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terulang kembali dengan luas lahan mencapai 2,64 juta hektar lahan yang didominasi oleh lahan gambut. Nah, Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut. Next. Kejadian tersebut juga terulang pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau mencapai 90.000 hektar. Next. Nah, mengingat kondisi fisik dan wilayah Riau yang memiliki topografi relatif datar dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 mdpl dan didominasi lahan gambut, membuat karakteristik ini menjadi air sulit mengalir dari dalam tanah dan tanah menjadi sangat kering saat kemarau. Lanjut. Nah, oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan dalam monitoring adalah pemantauan melalui remote sensing dengan satelit MODIS dan satelit Sentinel untuk mendeteksi hotspot atau titik panas. Pemantauan kondisi lingkungan di wilayah rawan bencana hutan dan lahan dilakukan secara real-time menggunakan data satelit MODIS dan Sentinel. Satelit MODIS digunakan untuk mendeteksi hotspot atau titik panas melalui anomali suhu permukaan tanah. Yang kedua adalah dilakukannya pemantauan indikator suhu permukaan, kelembapan udara, dan curah hujan. Suhu permukaan yang tinggi dan kelembapan udara yang rendah menunjukkan peningkatan resiko kebakaran, sedangkan rendahnya curah hujan dalam periode tertentu memperkuat potensi penyebaran api. Selanjutnya yaitu mapping. Jadi pemetaan lokasi rawan kebakaran hutan menggunakan proses pembuatan untuk menentukan dampak indikator yang diperlukan terhadap analisis yang sedang dilaksanakan. Dalam pembuatan ini, lokasi rawan merupakan dampak dari kebutuhan lahan, titik api, dan curah hujan terhadap kejadian kebakaran hutan. Jadi peta parameter yang digunakan yaitu peta administrasi, peta curah hujan, peta penggunaan lahan, dan peta sebaran titik api. Next. Yang pertama yaitu peta administrasi. Peta administrasi ini sangat penting dan menjadi dasar dalam pembuatan peta kerawanan bencana. Peta administrasi ini berfungsi menjadi batas area studi dan dapat digunakan sebagai acuan untuk memotong data peta tematik lainnya. Next. Selanjutnya yaitu peta sebaran curah hujan. Peta ini menggambarkan distribusi curah hujan dalam satuan milimeter per bulan atau per tahun. Data bisa diperoleh dari BMKG atau hasil interpolasi titik-titik stasiun titik-titik hujan. Curah hujan merupakan faktor iklim utama yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan, sehingga aspek ini sangat penting. Dalam pembobotan, nilai curah hujan direklasifikasi menjadi 5 kelas, seperti yang telah tertera di layar. Next.
Oke, selanjutnya yaitu ditampilkan peta tutupan lahan Provinsi Riau. Salah satu ekosistem penting yang ada di Riau adalah lahan gambut, karena wilayah ini memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Perubahan jenis tutupan lahan dapat mempengaruhi tingkat kerawanan kebakaran hutan. Misalnya, jika lahan gambut berubah fungsi menjadi perkebunan atau area terbuka, maka potensinya terjadi kebakaran akan meningkat. Nah, data tutupan lahan ini diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Next. Selanjutnya yaitu peta sebaran titik api di Provinsi Riau. Titik api menunjukkan adanya suhu permukaan yang relatif tinggi dibandingkan sekitarnya dan bisa dideteksi melalui citra satelit seperti MODIS atau VIIRS. Dari peta ini bisa dilihat lokasi-lokasi yang sering mengalami peningkatan suhu signifikan yang biasanya berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan. Semakin padat sebaran hotspot pada suatu area, maka skor kerawanan kebakarannya juga akan semakin tinggi. Next. Untuk menentukan peta kerawanan kebakaran, dilakukan analisis dengan memberikan bobot pada tiap parameter. Ada 3 parameter utama yang digunakan, yaitu curah hujan, titik api, dan tutupan lahan. Dari tabel terlihat bahwa titik api memiliki bobot tertinggi karena parameter ini paling berpengaruh terhadap kejadian kebakaran. Setelah setiap parameter di-overlay, diperoleh nilai total yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kelas tingkat kerawanan, mulai dari sangat rawan sampai sangat tidak rawan. Next. Oke, hasil akhirnya dapat dilihat pada peta kerawanan kebakaran hutan Provinsi Riau. Dari peta ini terlihat bahwa daerah dengan warna merah hingga oranye merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap kebakaran. Tingkat kerawanan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu curah hujan, jenis tutupan lahan, dan jumlah hotspot. Informasi ini dapat digunakan karena bisa eh, digunakan untuk perencanaan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan ke depannya. Baik, selanjutnya untuk tahap precursor, kebakaran hutan di lahan gambut bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Salah satu faktor alami yang menyebabkan terjadinya kebakaran yaitu adalah cuaca panas pada musim kemarau panjang yang membuat lahan mengalami kekeringan. Sedangkan faktor akibat ulah manusia antara lain dikarenakan pembukaan lahan, penebangan, dan pembakaran liar. Kemudian, eh, untuk pencegahannya, eh, bisa dibuat dengan sistem komunikasi peringatan dini. Eh, dalam penelitian oleh Suherman, disarankan untuk memperkuat sistem komunikasi lintas lembaga yang memungkinkan adanya kolaborasi dalam pencegahan karhutla. Kemudian, menggunakan teknologi sederhana namun efektif seperti WhatsApp dan papan sistem peringkat bahaya kebakaran atau SPBK yang menunjukkan tingkat bahaya kebakaran hutan pada saat itu juga melalui perhitungan unsur cuaca dan bahan bakaran. Selain itu juga perlu meningkatkan pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, dalam konteks geospasial sendiri, penerapannya yang menggunakan data spasial dapat digunakan untuk melakukan pencegahan karhutla adalah dengan menggunakan aplikasi early warning system yang yang mengintegrasikan sensor citra modis yang dapat mendeteksi titik api secara real time. Nah, jadi cara kerjanya adalah jika terdapat user yang berada di jangkauan titik api dalam radius tertentu, maka akan mendapatkan peringatan tentang adanya titik api tersebut. Kemudian user juga dapat melaporkan langsung melalui sistem tersebut tentang kejadian kebakaran yang masuk dan sehingga penanganannya dapat lebih cepat. Eh, Kemudian ini adalah gambarnya tentang bagaimana UI-nya, tentang pelaporan dan radius dari titik api tersebut. Baik, tahapan yang terakhir yaitu ada prediction.
Prediksi kebakaran hutan di Riau yang sebagian besar melibatkan lahan gambut bergantung pada data cuaca, satelit, dan model komputasi. Riau merupakan salah satu hotspot kebakaran hutan terbesar di Indonesia dikarenakan lahan gambutnya yang rentan, sehingga dengan adanya prediksi ini dapat membantu mengurangi dampak seperti kabut asap, emisi karbon, dan kerugian ekonomi. Tujuan dari langkah prediction ini yaitu untuk memperkirakan kemungkinan lokasi dan intensitas kebakaran di masa yang akan datang. Selain itu, manfaat untuk mitigasi yaitu memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk menyiapkan sumber daya seperti patroli hutan dan evakuasi, serta mengintegrasikan dengan aspek monitoring dan mapping untuk akurasi yang lebih tinggi. Next. Metode dan model prediksi yang digunakan ada dua. Yang pertama yaitu supervised machine learning, menggunakan model seperti decision tree dan Bayesian network untuk memprediksi kebakaran berdasarkan cuaca. Model ini mencapai akurasi hingga 90% dengan variabel input berupa suhu, kelembapan, dan angin. Di Riau, metode ini diterapkan untuk memetakan zona dengan risiko tinggi pada lahan gambut. Next. Dan metode yang kedua yaitu Convolutional Neural Networks atau CNN. Metode ini digunakan untuk mendeteksi pola kebakaran dari citra satelit. Seperti kasus di Riau, CNN ini memproses data MODIS untuk memprediksi penyebaran api di hutan tropis. Contohnya seperti gambar di samping ini. Model ini dapat mengintegrasikan data geospasial untuk prediksi real time dengan fokus pada deteksi awal hotspot. Next. Berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan dalam memprediksi kebakaran hutan di Riau, ada 3 faktor penentu, yaitu yang pertama ada cuaca dan iklim, seperti suhu tinggi yang melebihi 30 derajat Celcius, kelembapan rendah kurang dari 50%, dan kekeringan berkepanjangan. Yang kedua ada aktivitas manusia, seperti pembakaran hutan untuk lahan sawit dan drainase kanal. Dan yang ketiga ada emisi dan dampak, dengan estimasi emisi CO2 yang tinggi dari hasil pembakaran lahan gambut. Next. Lalu selanjutnya, dalam karhutla itu diperlukan upaya mitigasi dan juga rekomendasi. Yang pertama, terdapat pemantauan berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan data spasial. Dalam hal ini, masyarakat itu dilibatkan dalam kegiatan pemantauan kebakaran dengan melaporkan titik api melalui aplikasi berbasis GPS. Data laporan-laporan tersebut kemudian divalidasi dengan data satelit seperti MODIS, FIRST, atau Sentinel, agar pemantauan dapat dilakukan secara akurat dan juga real time. Lalu yang kedua, terdapat edukasi penggunaan peta risiko dan juga navigasi lapangan. Kegiatan ini ditujukan agar nantinya masyarakat dapat memahami dan menggunakan peta kerawanan kebakaran yang diperoleh dari analisis indeks NBR atau DNBR. NBR merupakan normalized burn ratio dan juga DNBR adalah difference normalized burn ratio. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat itu diharapkan mampu mengidentifikasi area berisiko tinggi dan lebih siap melakukan tindakan mitigasi di lapangan. Selanjutnya, yang ketiga itu terdapat integrasi data satelit ke dalam sistem peringatan dini berbasis mobile dan juga dashboard geospasial. Data hotspot, kelembapan, dan curah hujan dari satelit itu nantinya diolah dalam GIS seperti QGIS maupun ArcGIS lalu ditampilkan di dashboard dan aplikasi mobile. Sehingga nantinya BPBD dan masyarakat dapat memantau karhutla secara cepat dan juga secara responnya yang juga tanggap. Lalu yang keempat, pengembangan model prediksi spasial karhutla berbasis pembelajaran mesin atau machine learning. Pemodelan ini dilakukan dengan mengintegrasikan variabel lingkungan seperti curah hujan, suhu, NDVI, dan juga kedalaman gambut untuk menghasilkan peta probabilitas kebakaran sebagai dasar perencanaan dan mitigasi bencana. Selanjutnya, terdapat beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Lalu kami ingin mengucapkan terima kasih atas presentasi yang sudah kami lakukan. Dari kelompok 6, kami izin pamit diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.